Petrus Syarif Ibnu Pandito Bayanuddin atau Tuanku Imam Bonjol. Lahir pada tahun 1772 di Bonjol Lunak Agam, Pagaruyung. Mati di Pengasingan, Pineleng Lota, Minahasa, Sulawesi Utara. Pada tanggal 6 November tahun 1864, umur 92 tahun. Muhammad Syahab atau lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol, adalah seorang ulama, pemimpin, sekaligus pejuang yang tercatat dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Memiliki peran penting dalam melawan Belanda ketika Perang Padri yang terjadi pada 1803 hingga 1838. Bahkan anak dari pasangan Bayanuddin dan Hamatun. Sejak 1800 hingga 1802, Imam Bonjol menimba dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam di Aceh. Usai menuntaskan masa pendidikannya, ia pun mendapat gelar Malin Basa, yakni gelar untuk tokoh yang dianggap besar atau mulia. Sebelum berperan melawan pasukan Hindia Belanda, Imam Bonjol terlebih berseteru dengan kaum adat. Ketika itu, kaum Padri yang di dalamnya juga termasuk Imam Bonjol, hendak membersihkan dan memurnikan ajaran Islam yang cukup banyak diselewengkan. Setelah itu, kalangan ulama di kerajaan Pagaruyung, menghendaki Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berpegang teguh pada Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dalam proses perundingan dengan kaum adat, tidak didapatkan sebuah kesepakatan yang dirasa adil untuk kedua belah pihak. Seiring dengan macetnya perundingan, kondisi pun kian bergejolak. Hingga akhirnya, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada 1815. Pertempuran pun pecah di Koto Tangah, dekat Batu Sangkar. Pada Februari tahun 1821, kaum adat yang tengah digempur menjalin kerjasama dengan Hindia Belanda, untuk membantunya melawan kaum Padri. Sebagai imbalannya, Hindia Belanda mendapatkan hak akses dan penguasaan atas wilayah Darek pedalaman Minangkabau. Salah satu tokoh yang menghadiri perjanjian dengan Hindia Belanda, kala itu adalah Sultan Tangkal Alam Bagagar, anggota keluarga dinasti Kerajaan Pagaruyung. Kendati disokong oleh kekuatan dan pasukan kolonial, dalam peperangan, kaum Padri tetap sulit ditaklukkan. Oleh karena itu, Hindia Belanda, melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, mengajak pemimpin kaum Padri yang kala itu telah diamanahkan kepada Imam Bonjol untuk berdamai. Tanda dari perjanjian damai tersebut adalah dengan menerbitkan maklumat perjanjian Masang pada 1824. Namun, pemerintah Hindia Belanda memang tidak sungguh-sungguh memiliki ikhtikat baik dan ingin berdamai dengan kaum Padri. Hindia Belanda melanggar kesepakatan damai yang telah mereka buat dengan kaum Padri, dengan menyerang Nagari Pandai Sikek. Pada 1833, kondisi peperangan pun berubah. Kaum adat akhirnya bergabung dan bahu-membahu dengan kaum Padri melawan pasukan kolonial. Bersatunya kaum adat dan Padri ini dimulai dengan adanya kompromi, yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah. Dari sana lahirlah sebuah konsensus adat Basan di Sarak, yakni adat berdasarkan agama. Bergabungnya kaum adat dan kaum Padri tentu semakin menyulitkan pasukan Hindia Belanda. Kendati sempat melakukan penyerangan bertubi-tubi dan mengepung benteng kaum Padri di Bonjol pada Maret hingga Agustus tahun 1837. Hal tersebut tak mampu menundukkan perlawanan kaum Padri. Hindia Belanda bahkan 3 kali mengganti komandan perangnya untuk menaklukkan benteng kaum Padri tersebut. Sadar bahwa taktik dan strategi perangnya kalah oleh kaum Padri, pemerintah Hindia Belanda pun mengambil jalan pintas. Pada 1837, mereka mengundang Imam Bonjol sebagai pemimpin kaum Padri ke Palupu untuk kembali merundingkan perdamaian. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Hindia Belanda memanfaatkan momen perundingan untuk menjerat Imam Bonjol. Sesampainya di Palupu, Imam Bonjol ditangkap. Tak hanya ditangkap, pemimpin kaum Padri itu pun diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Tidak berhenti di situ, Imam Bonjol kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ambon. Setelah diasingkan ke Ambon, Imam Bonjol dipindahkan lagi ke Minahasa, dan menghembuskan nafas terakhirnya di Lota Minahasa, Sulawesi Utara. Peninggalan Tuanku Imam Bonjol di Manado. Pertama, tempat tinggal Tuanku Imam Bonjol. Kedua, batu tempat sholat Tuanku Imam Bonjol. Ketiga, tempat ibadah Tuanku Imam Bonjol. Setelah melakukan wawancara dengan sebagian warga, semua warga tahu tentang keberadaan tempat makam Imam Bonjol.
Dan juga sebagian warga juga tahu tentang latar belakang tempat ini. Sikap masyarakat terhadap tempat ini agar supaya tempat ini tetap dilestarikan adalah dengan menjaga dan memelihara tempat ini, agar selalu terlihat bersih. Supaya setiap pengunjung merasa nyaman. Cara warga mensosialisasikan tempat ini, adalah memberikan rekomendasi kepada setiap pengunjung. Contohnya kami sebagai mahasiswa. Kami juga diminta untuk merekomendasikan kepada mahasiswa lain untuk datang ke tempat ini. Apalagi kalau ada tugas kampus untuk mencari tahu tempat sejarah di Manado, mereka meminta, kalau boleh, rekomendasikan tempat tersebut. Pendapat warga mengenai Pancasila, rasa cinta tanah air dan Bhinneka Tunggal Ika. Pandangan mereka tentang Pancasila yaitu, Pancasila merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kalau semua bisa menjalankan Pancasila pasti negara ini akan rukun dan makmur. Karena menjalankan Pancasila sama artinya kita cinta tanah air dan tidak mau negara ini terpecah belah. Menurut mereka, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang sangat cocok untuk negara kita, karena di negara kita banyak suku, budaya dan rasnya masing-masing. Dan juga negara beragama, jadi semboyan ini cocok untuk negara kita, walaupun berbeda-beda, tetapi kita satu, yaitu Indonesia.